Abdissalam, kata beliau, al-musafahat uqbas subhi wal asri minal bidah. Salam-salaman, bersalaman selepas sholat subuh dan sholat asar itu terhitung bidah. Yang jelas ini merupakan sebuah kebohongan yang sangat nyata dan tanpa diragukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin. Pemirsa TV, bagi pemirsa yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, di tanda loncengnya, kemudian klik tanda jempolnya, juga tinggalkan komentar di bawah video ini. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video di mana dalam video ini nanti kita akan membongkar kebohongan dari Ustadz Wahabi. Ini biar tahu jamaah-jamaah Salafi Wahabi ini bahwasanya ustadznya memang berbohong, berdusta, membohongi umat, ngibuli umat. Agar tidak terlalu panjang, mari kita simak videonya dari channel YouTube Sani Oye. Yang jelas ini merupakan sebuah kebohongan yang sangat nyata dan tanpa diragukan oleh orang-orang yang bisa membaca kitab dari para ulama. Kami akan tunjukkan dan kami akan buktikan kepada para penonton semuanya. Dalam kitab ini karya daripada Asy-Syaikh atau Sultanul Ulama. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyapa saudara kami. Insya Allah beliau ini seperjuangan, pemilik akun YouTube CCTV Aswaja. Beliau dalam salah satu postingannya, beliau mengupload salah satu video dengan judul Manipulasi Fatwa Imam Izzuddin bin Abdissalam, Ustadz Zulkarnain dan Haris Abu Naufal. Setelah kami lihat dan kami tonton itu video dengan seksama, ternyata isinya sangat mengejutkan sekali teman-teman. Mari kita dengarkan dulu ceramah yang telah disampaikan oleh Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Semoga Allah memberikan beliau hidayah. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini videonya. Berjabat tangan selepas sholat subuh dan sholat asar. Apa jawaban Ali bin Abdissalam? Kata beliau, al-musafahat uqbas subhi wal asri minal bidah. Salam-salaman, bersalaman selepas sholat subuh dan sholat asar itu terhitung bidah. Dalam video tersebut jelas sekali Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Al-Wahabi, dia menyatakan bahwa Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyatakan ataupun menganggap bid'ah bersalaman setelah selesai sholat subuh maupun salaman setelah selesai sholat asar. Itu kata Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Kita tahu apabila Wahabi mengatakan bid'ah, maksud mereka adalah sesat, maksud mereka bid'ah yang haram. Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Sultan Wahabi yang bernama Haris Abu Naufal Al-Wahabi. Semoga Allah memberikan beliau hidayah hingga tidak membohongi umat lagi. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini videonya. Apa hukumnya salam-salaman selesai sholat subuh dan selesai sholat asar? Lihat jawabannya Iz bin Abdussalam. Bersalam-salaman selesai sholat subuh dan sholat asar dari perbuatan bid'ah. Saya tidak tahu apakah niat mereka berdua, para Sultan Wahabi ini, membohongi umat atau tidak. Kami juga kurang paham. Yang jelas ketika mereka berdua mengatakan bahwa Syekh Izzuddin bin Abdissalam menganggap bid'ah, menganggap sesat
bersalaman setelah selesai sholat asar maupun salaman setelah selesai sholat subuh itu bid'ah, maka ini merupakan sebuah kebohongan yang sangat nyata dan tanpa diragukan oleh orang-orang yang bisa membaca kitab dari para ulama. Kami akan tunjukkan dan kami akan buktikan kepada para penonton semuanya dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Ini karya daripada Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Silakan cek. Ini ada 2 juz 1 dan juz kedua. Ngumpul di sini terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Punya kami halaman 133 sampai 134. Faslun fil bid'ah. Pasal tentang masalah bid'ah. Bid'ah itu jamak daripada bid'ah. Bid'ah artinya beberapa bid'ah. Bid'ah adalah, saya langsung terjemah ya biar tidak molor waktu. Bid'ah adalah melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Namun hukum sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi ini masih terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, ada namanya bid'ah wajibah. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang mandubah atau sunnah, ada bid'ah yang makruhah, dan ada bid'ah yang mubahah. Cara untuk mengetahui apakah perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu hukumnya haram, halal, boleh, makruh atau haram, caranya adalah kita harus mengenal kaidah-kaidah syariat. Apabila perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu masuk dalam kaidah ijab atau kaidah-kaidah pengwajiban, maka fahya wajibah, maka perkara itu menjadi wajib. Namun apabila perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu masuk dalam kaidah tahrim, maka hukumnya haram. Apabila masuk dalam kaidah mandubah, maka hukumnya mandubah. Apabila masuk dalam kaidah mubah, maka ya hukumnya mubah. Dan apabila masuk kepada sesuatu ataupun kaidah yang wajib, maka hukumnya wajib. Di sini saya loncat biar tidak terlalu bertele-tele. Sekarang contohnya bid'ah yang haram adalah walil bid'il muharramati amsilatun. Walil bid'ai lan iku tetap kadui piro-piro bid'ah al muharramati kang haram. Amsilatun utawi piro-piro contoh bid'ah yang haram itu memiliki beberapa contoh. Minha iku tetap setengah saking amsilah mazhabul qadariyati, mazhabnya qadariyah. Wa minha mazhabul jabariyah, keyakinan atau mazhabnya jabariyah. Wa minha mazhabul murji'ah, begitu juga mazhab murji'ah atau aliran murji'ah. Wa minha mazhabul mujassimati. Di antara contoh bid'ah yang haram adalah bid'ah yang dilakukan oleh kaum mujassimah, orang-orang yang menjisimkan Allah. Saya tidak tahu teman-teman, apa ada ya orang yang menjisimkan Tuhan? Contoh, Allah punya tangan, saya nggak tahu, apakah ada ya? Dengar-dengar katanya ada sih orang yang ngomong seperti itu, ada katanya Allah itu punya tangan. Pemahaman yang seperti itu ternyata pemahaman kaum mujassim, orang yang menjisimkan Tuhan. Dan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, itulah contoh daripada bid'ah yang haram, keyakinan mujassimah. Waraddu ala haula'i minal bid'il wajibati. Sementara menepis pemahaman-pemahaman mereka semua, baik pemahamannya qadariyah, pemahamannya jabariyah, pemahaman mazhab murji'ah, pemahaman mujassimah, merupakan bid'ah yang wajib. Artinya kita wajib menolak pemahaman mereka. Saya loncat pada halaman 134 untuk contoh-contoh bid'ah yang boleh bagaimana. Di sini Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyatakan walil bid'ai lan iku tetap kadui piro-piro bid'ah al mubahati yang boleh, amsilatun utawi piro-piro contoh untuk bid'ah yang boleh itu memiliki beberapa contoh. Minha iku tetap setengah saking amsilah al musafahatu aqibas subhi wal asri. Di antara contohnya bid'ah yang boleh yaitu
bersalaman setelah selesai sholat subuh atau salaman setelah selesai sholat asar. Ternyata Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyatakan salaman setelah selesai sholat asar, salaman setelah selesai sholat subuh termasuk bid'ah yang boleh, bukan bid'ah yang haram. Dan kalau Wahabi ngomong bid'ah, maksud mereka haram, maksud mereka sesat. Ternyata Syekh Izzuddin bin Abdissalam tidaklah begitu. Yang dimaksud beliau ternyata bid'ah yang boleh. Makanya jangan Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kita telah menyimak secara seksama video yang kami sajikan. Ternyata Syekh Izzuddin Abdissalam dituduh membid'ahkan amaliyah yang boleh. Artinya Syekh Izzuddin Abdissalam menurut beliau salaman setelah sholat asar dan sholat subuh itu termasuk bid'ah yang boleh. Berarti Ustadz Wahabi tersebut dua Ustadz Salafi Wahabi itu berbohong, berdusta. Ini sudah jelas, kitab-kitabnya sudah jelas. Mau nyangkal gimana lagi? Kalau ini masih disangkal berarti otaknya memang tidak waras kalian itu. Otaknya memang tidak waras, otaknya memang kebalik. Demikianlah pemirsa penjelasan dari kami, dan mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang menjinai Al-Quran dan Sunnah, dan menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.